Tin Yu begitu sangat kesulitan menghadapi sosok manusia roh yang bertarung dengannya. Karena dia memiliki kecepatan dan kekuatan ranah tingkatan yang pastinya sangatlah tinggi. Tak ada pilihan bagi Tin Yu. Dia pun mengeluarkan pedang penguasa malam dari dalam alam batinnya hingga membuat ruangan itu dipenuhi aura dingin yang menusuk tulang. Semua itu akibat aura yang terpancar dari dalam pedang hitam pekat di dalam genggaman tangannya. Sosok manusia roh seketika terdiam. Keterkejutannya melebihi apapun. Aura yang keluar dari pedang itu begitu sangat dikenalnya. Hentikan. Ada hubungan apa kau dengan Raja Naga Giok? Ucap sosok manusia roh itu. Untuk apa kau tanyakan itu? Lebih baik kita lanjutkan pertarungan ini. Jawab Tin Yu. Diam-diam Tin Yu memikirkan perkataan sosok manusia roh yang mengenal gurunya Naga Giok. Bagaimana bisa dia mengenal guruku dan mengetahui jika pedang ini merupakan tulang dari Raja Naga Giok? Batin Tin. Aku tak akan bertarung lagi jika kau tak mau menjawab pertanyaanku. Ucap sosok manusia roh yang menyimpan kembali pedangnya. Mengapa dia menanyakan hal itu terus-menerus? Dan mengapa dia tahu jika aku mempunyai kedekatan dengan Naga Giok? Batin Tin Yu kembali. Dengan kesal Tin Yu pun menjawab pertanyaan sosok manusia roh. Naga Giok adalah ayah angkat, sekaligus guruku. Jawab Tin Yu. Apa? Hanya kata itu yang keluar dari mulut sosok manusia roh. Dia tak menyangka jika anak muda yang ada di hadapannya merupakan putra angkat dari sang Raja Naga Giok. Kita hentikan pertarungan ini. Karena aku sudah tak ingin bertarung lagi denganmu. Jika diperkenankan aku ingin berbicara denganmu. Namaku Lu Ying dan aku merupakan seorang pengikut Naga Giok sewaktu aku masih di Nirwana. Mendengar perkataan Lu Ying membuat Tin Yu mengernyitkan dahinya. Dia tak menyangka jika sosok manusia roh yang ada di depannya merupakan pengikut gurunya. Tin Yu berpikir sejenak dan mencerna keadaan yang ada. Aku rasa aku bisa memanfaatkan keadaan ini untuk melepaskan Ratu Mei Ling dari belenggunya. Batin Tin Yu. Baik jika kau ingin bernegosiasi denganku. Tapi ingat aku tak akan memaafkanmu jika kau melakukan hal licik padaku. Ucap Tin Yu. Sekarang katakan apa yang ingin kau bicarakan. Ucap Tin Yu. Aku ingin kau mengatakan di mana keberadaan Naga Giok sekarang. Tanya Lu Ying. Ayah angkatku telah menghilang dan memberikan seluruh kekuatannya padaku. Jawab Tin Yu sambil melepaskan pakaiannya. Maka tampak terlihat oleh Lu Ying sebuah simbol Naga Giok di bahu Tin Yu yang mana simbol itu hanya dapat dibuat oleh sang Naga Giok saja. Melihat simbol itu Lu Ying segera menggenggam tinju dan membungkukkan badan memberi hormat. Maafkan saya Tuan Muda. Saya tak mengetahui jika Tuan Muda merupakan titisan sang naga. Maka hari ini aku berjanji akan menjadi pelindung Tuan Muda. Ucap Lu Ying. Bagaimana aku bisa percaya denganmu? Sementara kita baru saja bertemu. Jawab Tin Yu. Aku merupakan abdi yang setia bagi sang naga. Karena aku telah bersumpah akan selalu mengabdi padanya. Jika Tuan Muda masih kurang percaya padaku maka Tuan Muda boleh melakukan kontrak darah denganku. Jawab Tin Yu. Baik. Aku akan melakukan kontrak darah denganmu. Ucap Tin Yu. Dan dengan cepat Tin Yu melukai telapak tangan kirinya kemudian meneteskan darahnya itu ke kening Lu Ying. Namun tiba-tiba saja tubuh Lu Ying terhempas ke belakang dan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa di seluruh tubuhnya.
Teriakannya menggema di dalam ruangan itu. Dan tampak terlihat cairan lendir berwarna hitam kebiruan secara perlahan terus keluar dari dalam tubuhnya. Sesaat kemudian Lu Ying mulai dapat menenangkan dirinya dan langsung bersujud di hadapan Tin Yu. Terima kasih Tuan Muda. Karena kontrak darah yang kau berikan padaku membuat kutukan Raja Naga Giok dapat terlepas dari tubuhku. Dan jasad kasarku kini telah kembali padaku. Ucap Lu Ying. Apa maksudmu? Tanya Tin Yu masih belum mengerti dengan permasalahan yang ada. Dahulu kala aku pernah melakukan kesalahan fatal sehingga membuat Raja Naga Giok murka padaku. Aku diusir dan dikutuk olehnya dengan racun yang berada di tubuhku. Jasad kasarku disegel di suatu tempat hingga menyisakan roh yang penuh dengan racun menyakitkan. Kini racun itu telah hilang dari tubuhku semua berkat kontrak darah yang kau lakukan padaku. Raja Naga Giok telah meninggalkan obat penawar di darahmu. Mungkin karena dia yakin suatu saat kita berdua akan bertemu. Jawab Lu Ying. Tin Yu terdiam dan memikirkan sesuatu di dalam benaknya. Mungkin saat aku bertemu dengan Sang Ratu Guru telah mendeteksi adanya Lu Ying di dalam dantiannya. Yang membuat guru menaruh penawar dari kutukan yang pernah diberikan kepada Lu Ying ke dalam darahku. Batin Tin Yu. Setelah beberapa saat terdiam, Tin Yu menjawab perkataan Lu Ying. Aku rasa kejadiannya mungkin seperti yang kau perkirakan. Dengan kemampuan meditasi guru yang sangat tinggi dia pasti telah memperhitungkan itu semua. Untuk sekarang ini aku ingin kau melepaskan belenggu yang berada di dantian Ratu Mei-ling. Perintah Tin Yu. Baik Tuan Muda. Ucap Lu Ying singkat. Lu Ying kembali masuk ke dalam dantian Ratu Mei-ling kemudian melepaskan segel yang selama ini membelenggu dan membekukan kekuatan Ratu Mei-ling. Lu Ying kembali ke hadapan Tin Yu. Dan berkata. Tuan Muda izinkan aku untuk mengikutimu. Ucap Lu Ying. Aku tak bisa melarangmu untuk mengikutiku. Tapi aku ingin tahu mengapa kau bisa berada di dalam dantian Sang Ratu. Dan menyegel dantiannya. Tanya Tin Yu. Panjang ceritanya Tuan Muda. Tapi aku akan menceritakan dengan singkat. Jawab Lu Ying. Semua itu terjadi karena rasa cinta Pangeran Danau Hitam kepada Putri Mei-ling yang merupakan putri seorang raja dari Danau Hijau yang tak bersambut. Cinta sang pangeran bertepuk sebelah tangan karena dia ditolak oleh Putri Mei-ling. Dan sang putri lebih memilih Raja Kerajaan Lumut yang telah mempunyai seorang putra daripada sang pangeran. Karena sakit hati oleh penolakan sang putri membuat kedua penguasa danau saling bermusuhan. Dan untuk menghindari terjadinya perang antara klan ular akhirnya sang putri pergi melarikan diri ke tempat ini. Aku yang telah ditolong oleh Raja Ular Danau Hitam dari kutukan racun naga giok. Setidaknya sang raja berhasil meringankan sakit yang kuderita. Ditugaskan olehnya untuk masuk ke dalam dantian sang putri untuk membekukan kekuatan dan menyegel aura hidupnya. Hingga membuat putri yang cantik jelita berubah menjadi tua. Sang raja berjanji setelah Putri Mei-ling kembali ke pelukan putranya. Maka Raja Ular Danau Hitam akan menghilangkan racun yang berada di tubuhku dengan cara menggunakan teknik terlarang dari klan ularnya. Karena aku sudah tak tahan dengan rasa sakit yang kuderita membuatku mengiyakan keinginan sang Raja Ular Danau Hitam. Tapi tak kusangka Pangeran Ular dan ayahnya telah bersekongkol untuk menghabisi seluruh kerajaan Lumut. Dengan mengirimkan laba-laba iblis ungu yang kuat, rakus dan pemakan semua yang hidup dan berdarah. Di dalam dantian ratu aku menyaksikan pembantaian di kerajaan Lumut. Termasuk meninggalnya sang Raja Lumut karena kalah melawan binatang roh laba-laba iblis ungu. Jika saat itu aku tak membekukan kekuatan sang ratu, maka dia dapat dengan mudah membunuh laba-laba raksasa itu.
Mengingat tingkat kekuatan Sang Ratu saat ini telah berada pada ranah tingkat Emperor Cahaya. Karena kecerdasan Sang Ratu, dia mengumpulkan makhluk hidup di darat maupun di danau untuk diberikan kepada laba-laba iblis ungu setiap harinya. Yang membuat sang laba-laba tak pernah menyerang lagi karena kebutuhan makannya telah dijamin. Seperti itulah ceritanya mengapa aku bisa berada di dalam dantian Putri Mei Ling yang telah menjadi ratu di Istana Lumut, ucap Lu Ying menceritakan. Aku mengerti sekarang duduk permasalahan yang terjadi dan aku tak mau ikut campur dengan hal itu. Aku berjanji kepada Sang Ratu untuk menyembuhkannya dan saat ini janjiku telah kupenuhi sehingga aku bisa kembali ke alam dunia, ucap Tin Yu. Tin Yu melangkah ke arah Lu Ying dan berkata, karena kita telah melakukan kontrak darah maka kau boleh tinggal di alam batinku yang telah dibuat oleh naga giok sebelumnya. Kau juga bisa mengontrol apapun yang membahayakanku dari dalam sana, ucap Tin Yu. Baik Tuan Muda, aku berjanji tak akan ada yang berani melukaimu selama aku masih hidup. Semua ini demi membalas budi naga giok selaku ayah angkat Tuan Muda dan juga merupakan junjunganku. Semoga dengan begini Raja Naga Giok dapat memaafkan semua kesalahanku di masa lalu, jawab Lu Ying. Aku rasa guru telah memaafkanmu. Terbukti dengan hilangnya kutukannya yang ada padamu, ucap Tin Yu. Terima kasih. Perkataan Tuan Muda sungguh sangat melegakanku, ucap Lu Ying sambil menggenggam tinju membungkukkan badan memberi hormat. Tak lama kemudian Lu Ying menghilang dari hadapan Tin Yu, dan masuk ke dalam alam batinnya dengan menyisakan asap hitam tipis. Bersambung. Hari ini 1 episode.